Allahumma salli ala Muhammad. La tanfa'us syafa'atu, la tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. La tanfa'u, la tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Tidak berguna, tidak bermanfaat syafa'atu, pertolongan indahu di sisi Allah, illa kecuali liman adina lahu, kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Siapapun yang diberi izin oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad besok akan memberi syafaat bagi umatnya. Kalau diizinkan oleh Allah bisa memberi syafaat kepada umatnya. Al-Quran akan memberi syafaat kepada ashabnya. Kalau diizinkan oleh Allah akan bisa Al-Quran itu menjadi syafaat bagi ashabnya. Seorang guru, seorang mursyid bisa memberi petunjuk kepada murid-muridnya, santri-santrinya. Itu bisa terjadi kalau diizinkan oleh Allah. Teman-teman sejati kita, teman-teman soleh kita, soleha kita bisa memberi syafaat, memberi bantuan kepada kita kalau semua itu diizinkan oleh Allah. Namun kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak bermanfaat. Semua itu atas izin dari Allah. La tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani sawlillahi lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahmudan fi qulubi ibadika wa ajizan bi uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawalin ya hasanan bi alih ya qayyim bil zawli mujammal bi tabarakal hamdu minna wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi wa rizqil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalam qadimullah yumalu sama'u tanaza'am qawli waqtini wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'ain جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومطلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النور ولتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sesungguhnya Allah Falikul habbi memecah butiran pendawa dan memecah biji-bijian Ruhrijul hayya dan mengeluarkan kehidupan minal mayyiti dari kematian wa muhrijul mayyiti minal hayy dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dzalikumullahu, demikianlah kekuasaannya Allah. Fa anna tufakun, maka mengapa kalian ingkar, mengapa kalian menolak untuk beriman. Ini renungan buat kita. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita
ada jiwa-jiwa kemusyrikan. Ini renungan buat kita, dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa kekafiran yang tidak mau atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyombongkan dirinya atas ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini renungan buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku, kata Allah, falikul habbi, falik memecah, al-habbi butiran atau biji-bijian yang kecil seperti padi, wan nawa, dan biji-bijian yang agak besar seperti biji mangga, biji duren, biji kurma. Allah yang memecah. Jadi biji-bijian yang ditanam di tanah atau kita lempar terus nyelesep masuk ke tanah, kemudian Allah ingin menumbuhkan biji-bijian itu, Allah pecahkan biji-bijian itu. Jadi coba kalian lihat, tatkala biji mangga yang kita tidak sengaja untuk membuangnya, pasti di pangkalnya itu pasti akan terbelah, akan pecah. Itu namanya falik. Yang membuat pecah itu siapa? Allah. Untuk apa? Untuk menumbuhkan tunas. Ya. Jadi akan biji itu akan terpecah, akan terbelah, terus baru dia akan tumbuh tunas. Yang ke atas namanya tunas, yang ke bawah namanya akar. Siapa yang melakukan itu semua? Allah. Sama juga tatkala biji-bijian seperti padi, al-habbi itu biji-bijian atau butiran karena kecil. Biji-bijian juga tapi kecil, itu namanya habbi. Seperti padi, itu tatkala ditanam juga seperti itu, akhirnya ada kepecah. Makanya kalau beras itu pasti ada pecahan di tengah-tengah. Das itu akan tumbuh, yang ke atas namanya tunas, yang ke bawah namanya akar. Sama juga seperti biji mangga, biji rambutan. Coba kalian lihat waktu pertama kali bertunas, pasti bijinya itu pecah, membelah, terus baru tumbuh tunas yang ke atas, yang ke bawah namanya akar. Siapa yang melakukan itu semua? Gusti Allah. Kita hanya menanamnya saja, kita hanya wasilah menanamnya saja. Kalau berhasil, kita namanya falah, beruntung. Yang kita tanam hanya satu, tapi yang menumbuhkan, yang menghidupkan itu semua Gusti Allah menjadi ratusan. Ya. Yang kita tanam hanya satu butir padi, namun setelah dia tumbuh, dia akan bercabang-cabang, bertangkai-tangkai, dan setiap tangkainya isinya ratusan. Nah, itu namanya falah. Makanya orang petani itu sangat beruntung, makanya dijuluki falah. Petani itu falah. Karena yang ditanam hanya satu, tapi hasilnya ratusan. Itu hanya satu butir padi yang ditanam. Sama juga satu biji-bijian mangga, hanya satu yang kita tanam. Tapi tatkala bijian ini sudah bertunas, sudah tumbuh, sudah besar, akhirnya berbuah, buahnya lebat. Siapa yang melakukan itu semua? Gusti Allah. Dan ingat, tatkala kita menanam padi, setelah kita lubangi itu tanah, tatkala kita cangkul dulu, kemudian kita lubangi itu tanah, kemudian kita masukkan itu padi ke dalamnya, kemudian kita tutup dengan tanah di atasnya.
Tatkala mau bertunas, tunasnya itu keras atau lembut? Lembut ya. Enggak akan seperti pohon mangga yang sekarang. Misalkan kita nanam bijinya mangga, setelah bertunas bijinya itu membelah, kemudian ada tunasnya. Tunasnya itu keras atau lembut? Lembut. Lembutnya itu tapi bisa menembus tanah yang ada di atasnya ya. Sama juga kalau kita melihat pohon yang di Arab, kurma bahkan di atasnya dikasih batu. Tunasnya tatkala tumbuh lembut, dengan lembut akhirnya dia kuat dengan kelembutannya dia kuat, akhirnya bisa menyingkirkan tanah dan batuan yang ada di atasnya. Apapun awalnya itu harus dengan kelembutan ya. Kemudian baru agak dikencengin dikit ya. Kalau nggak mau dipecuti ya, dilembuti dulu ya, pecuk turuan lembutin dulu ya. Jam 2 bangun mandi, dilembuti dengan kata-kata ya. Ketika kalau udah 1 bulan 2 bulan si pancet agak dikencengin dikit ya, disetil kupingi biar nggak keluar. Udah dikandani jangan tidur terlentang, pancet tidur terlentang ya. Nanti dikencengin disetil. Kalau masih 3 bulan di sini si tidur delosor, tak siapkan rotan lagi ceples bokong ya. Itulah yang diajarkan Allah kepada kita. Yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Yang menurunkan hujan dari atas langit untuk menghidupi semua yang ada itu Allah. Sekarang ada kejadian unik di kota Mekah yang sekarang tandus karena sering diguyur oleh hujan. Sekarang tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan di atas tanah di kota Mekah sana, Arab Saudi sana. Jadi yang biasanya nggak ada sungai mengalir, sekarang banyak sungai-sungai dari kota Taif dataran tinggi mengalir. Terciptalah sungai-sungai, air-air terjun indah di kota Mekah. Hijau-hijauan sudah mulai tumbuh, rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan sudah mulai. Itu yang menumbuhkan siapa? Gusti Allah. Yang mengatur semua Gusti Allah. Kita hanya wasilah saja. Awalnya mati kering tanahnya, namun setelah dihujani akhirnya ada tumbuhan. Dari yang mati hidup, dari yang hidup mati. Yuhrijul hayya minal mayyit. Allah yang mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Jadi awalnya tanahnya mati, tandus, tapi karena terus diguyur oleh hujan, akhirnya terciptalah kehidupan. Dan sebaliknya, wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan Allah juga yang mengeluarkan kematian dari kehidupannya. Contohnya sekarang ayam bertelur ya. Telurnya hidup atau mati itu? Mati. Namun setelah diremi sama induknya, lama-kelamaan menetas, timbullah kehidupan. Ada juga daging ayam, daging apa yang kita prak mobil terus dibuang, kucing apa dibuang, atau kita atau kalian besok tatkala mati dikuburkan, mati. Namun setelah di dalam kubur ada kehidupan. Apa?
ulat ya. Akan keluar ulat dari perut kalian ya. Dari pipinya ada ulat ya, meletek ya. Dari yang mati akan dikeluarkan dari kehidupan. Jadi daging yang busuk itu akhirnya mengeluarkan ulat. Mati sudah mati, daging sudah jadi mayit kok ya mati. Namun dari kematian itu Allah mengeluarkan dari kehidupan. Jadilah ulat-ulatnya, ulat belitung besar-besar menggerogoti dagingnya kalian ya. Busuk dimakan ulat. Itu ulatnya nggak isin ya, nggak malu. Kalau sampai menggerogoti tubuh manusia itu ulatnya nggak malu. Namun ada jenazah yang nggak digerogoti ulat, berarti ulatnya malu ya. Kalau kita ahli tahajud, ulat malu untuk menggerogoti tubuh kita, jenazah kita besok. Amin ya. Makanya jadilah ahli tahajud, jadilah ahli qiyamul lail, agar makhluknya Allah semuanya malu kepada kita. Lakukan semua itu ikhlas, berharap ridho dari Allah. Dzalikumullahu fa'anna tufakun. Demikianlah kekuasaan Allah. Demikianlah Allah semua yang mengatur itu, yang menumbuhkan biji-bijian, yang membelah biji-bijian, kemudian menumbuhkan tunas ke atas, kemudian menumbuhkan akar ke bawah, kemudian menjadikan tumbuh-tumbuhan dengan buah yang lebat. Akhirnya kita menjadi seorang yang beruntung. Petani namanya Falih itu petani. Makanya kita tatkala kita dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dipanggil untuk sholat supaya nyambung dengan Allah, supaya nggak lupa. Karena kita kalau sudah busuk bekerja, kadang kita melupakan Gusti Allah, nggak ingat waktu, lupa waktunya. Jangan sampai kita lupa waktu. Setelah diingatkan kita oleh Allah melalui muadzin, cepat-cepatlah kita mendatangi panggilan Allah. Jadi kita bersegera untuk mendatangi panggilannya Allah. Di mana? Di masjid, di musola, untuk melakukan sholat berjamaah. Hayya 'alal falah. Kalau kita melakukan sholat berjamaah, pastilah kita menjadi orang yang beruntung, karena pahalanya sholat berjamaah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Gimana dalilnya? As-sholatu jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih baik daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Makanya harus bersemangat kita untuk meraih ridha Allah. Dengan derajatnya kita ditinggikan, kita berharap kita semakin dekat, semakin qorib dengan Allah, semakin dipahamkan oleh Allah apa arti kehidupan ini. Kita ini tidak ada ya. Kita ini tidak ada, kemudian kita diadakan, dihidupkan oleh Allah. Dan ingat bahwa kita yang hidup ini bentar lagi juga tidak ada, alias diwafatkan
oleh Allah, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Ya, hati-hati. Ini berbicara tentang kita. Kita nggak hidup awalnya, kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Setelah kita hidup, kita akan dimatikan oleh Allah. Ya. Makanya harus berhati-hati. Jangan sampai kita lupa untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan semua hamparan-hamparan ciptaan Allah ini, ayat-ayatnya Allah ini sebagai tasbih untuk mengingat Allah. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Itulah kekuasaan Allah yang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya itu asalnya dari Allah. Fa anna tufakun. Maka mengapa kalian menolak kebenaran? Mengapa kalian tidak mau beriman? Falikul isbah. Allah juga memecah isbah, pagi. Jadi kalau pas pagi ada namanya falik. Falikul isbah namanya fajar sodik. Itu yang memecah antara malam dengan siang. Wa ja'alal laila sakanan. Dan Allah menjadikan lail, malam itu sakanan, menjadi tenang, sakinah. Kalau malam itu tenang. Untuk apa kalau malam? Untuk istirahat. Ya. Kalau malam untuk istirahat. Kalau siang untuk bekerja. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subutan wa ja'alan nahara nusyura. Gimana? Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subutan wa ja'alan nahara nusyura. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian lail, malam sebagai pakaian, libas sebagai pakaian, sebagai selimut, wan nauma subuta, dan malam itu dijadikan tempat untuk istirahat, naum, untuk tidur, untuk istirahat, mengistirahatkan diri dari penatnya kehidupan. Wa ja'alan nahara, dan Allah menjadikan nahar, siang itu untuk nusyura, untuk mencari nafkah karunia Allah, alias bekerja. Itu makanya kita nggak boleh terlalu sering untuk bergadang kalau tidak ada perlunya, kalau tidak ada gunanya, ya. Kecuali kalian qiyamul lail untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu luar biasa. Karena tambahan derajat bagi Allah di sisi Allah, yaitu dengan kita qiyamul lail, ya. Tidur nggak usah malam-malam, kecuali ada perlunya, ada tugas di lembur. Karena nanti jam 2 sudah bangun, ya. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Kanjeng Nabi jam 10, jam 11 sudah bangun, sudah tidur. Nanti jam 1, jam 2 sudah bangun. Di dalam riwayat tidurnya Kanjeng Nabi hanya 3 jam. Kalau kalian 8 jam, ya. Makanya mau ikut Kanjeng Nabi, ikut semampu kita. Jam 9, jam 10 tidur, jam 2 bangun, ya.
Wa ja'alal laila sakanan. Allah menjadikan malam itu tenang, damai supaya kita bisa tidur dengan nyenyak ya. Siang untuk bekerja. Dalilnya gimana tadi? Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasau wan nauma subutau wa ja'alan nahara nusyura. Dialah Allah yang menjadikan malam sebagai baju, selimut, wan nauma subutau, dan malam itu dijadikan tempat istirahat untuk tidur dari penatnya kehidupan di siang hari, capeknya bekerja, tidur. Harus adil dengan tubuh ini ya. Wa ja'alan nahara nusyura. Dan Allah menjadikan siang untuk kita mencari karunia Allah untuk bekerja. Wasyamsa wal qamar husbana. Dan Allah menjadikan matahari dan rembulan husbana sebagai perhitungan. Jadi sekarang ada kalender itu kalender Komariah, ada kalender itu Samsiah. Ada Komariah berpedoman pada rembulan, ada yang berpedoman pada matahari ya. Wasyamsah itu matahari berarti siang, wal qamara berarti bulan berarti malam, husbana sebagai perhitungan kalender. Kalender apa? Kalender kehidupan kita, bukan kalender untuk gajian ya. Bukan kalender untuk kiriman, bukan kalender untuk kita. Loh, siang, loh, malam udah satu hari satu malam. Husbana harus kita menghitung-hitung lebih banyak mana amal kebaikan yang kita lakukan atau amal buruk yang kita lakukan. Makanya kita harus bisa menghisap diri kita sendiri setiap hari, siang dan malam ya. Jadi tatkala waktu subuh, falikul isbah, tatkala sudah fajar, sudah ini, sudah perhitungan sudah mulai ya. Makanya di waktu pagi, tatkala kita sholat subuh, kita harus pakai kunut. Bagi yang syafi'iyah harus pakai kunut, karena itu adalah kunut nazilah. Nazilahnya kita karena peperangan memerangi diri kita sendiri itu jauh lebih besar daripada perang Badar ya. Jadi kita pakai kunut ya. Kalau waktu perangnya Kanjeng Nabi, perang Badar itu namanya kunut nazilah. Kita harus pakai kunut juga karena perang yang kita hadapi, perang melawan hawa nafsu kita itu jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada perang Badar ya. Makanya kita harus pakai kunut setiap subuh, karena perang yang kita hadapi lebih besar dari perang Badar ya. Makanya kita harus bisa menghisap diri kita sendiri setiap hari. Iqra kitabah kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Kita harus bisa mengintrospeksi kita, catatan-catatan amal kita setiap hari, mulai dari kita bangun tidur hingga kita mau tidur kembali, harus dihisap. Makanya ada hisap melalui hisap samsiah juga Komariah. Wasyamsa wal qamara husbana. Jadi kalau zaman dulu pakainya pakai Komariah dan Samsiah. Dzalika takdirul azizil alim. Demikianlah takdir ketentuan dari Allah yang Maha Aziz, yang Maha Mulia, Al-Alim, Maha mengetahui. Semua ini untuk kebaikan kita.
Semua ini Allah ciptakan untuk kebaikan manusia. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul nujuma, dan dialah Allah yang menjadikan bagi kalian, bagi kalian an-nujuma, bintang-bintang. Ada namanya bintang kejora. Untuk apa? Litahtadu biha. Dijadikan bintang kejora, bintang-bintang itu sebagai tahtadu, sebagai petunjuk biha dengan bintang itu. Bidzulumati, di dalam kegelapan, al-barri, daratan, wal bahri, lautan. Jadi dulu di zaman di zamannya Kanjeng Nabi dulu, bahkan sebelumnya, tatkala perjalanan pakai onta, itu dulu berpedoman kepada bintang. Ada yang berbentuk layang-layang bintang itu ya. Ada yang berbentuk apa lagi? Ada yang tahu lagi? Ada yang berbentuk kalajengkingnya. Pernah diajari dulu fisika. Jadi bintang-bintang itu dijadikan petunjuk dalam perjalanan orang-orang dulu. Masih belum ada kompas, belum ada rambu-rambu, apalagi GPS, apalagi Google Map dulu nggak ada ya. Kalau sekarang ada, lebih canggih. Dulu seperti itu. Jadi bintang-bintang itu dijadikan sebagai petunjuk untuk perjalanannya mereka. Kalau mau ke Syam, kalau mau ke Mekah, kalau mau ke Madinah, mau ke Mesir, atau pakai onta. Itu kalau perjalanan di darat. Ada juga perjalanan di laut wal bahri, nelayan-nelayan dulu seperti itu, berpedoman pada bintang-bintang. Oh, kalau ke utara ini, kalau ke selatan ini ya. Bintang itu kecil. Bintang itu kecil, lebih kecil dari rembulan di hadapan kita. Pancarannya itu tidak tahu kenyataannya di atas. Apa lebih besar bintang, apa lebih besar bulan, Allah tahu. Ya. Namun bintang-bintang itu adanya di malam hari, di kegelapan malam, baik itu di daratan maupun di lautan. Paham ini? Ini kegelapan hati kita. Ya. Petengnya hati kita. Tak kala ada seperti cahaya petunjuk dari Allah, itu namanya bintang. Sampai udah sumpah, udah buntu, udah nggak ada jalan keluar, udah peteng wis, hampir putus asa wis. Habis itu keluarlah bintang, ide-ide, bermunculan ide-ide. Itu namanya bintang. Itulah petunjuk dari Allah untuk hambanya. Qad fassalna, sungguh fassalna, telah menerangkan siapa Allah, telah menjelaskan siapa Allah, al-ayati, tentang ayat-ayatnya ini, tentang kekuasaannya ini, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui dan mau mengetahui, bagi kaum yang tahu dan mau mengetahuinya. Ini sudah dijelaskan, sudah sangat jelas sekali bahwa ini semua adalah ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah. Kalau kalian ingin mendapatkan petunjuk dari Allah berupa bintang-bintang di waktu gelapnya malam, baik itu di dataran maupun di lautan, harusnya kalian mengetahui kekuasaannya Allah dan belajar untuk mencari tahu tentang kekuasaan Allah. Lewat apa? Al-Quran, ayat-ayatnya Allah yang qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang qauliyah adalah alam semesta. Itu semua kekuasaan Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa biji-bijian, butir-butiran padi, biji-bijian kurma, mangga, rambutan, semua Allah yang menumbuhkan dengan cara membelah. Jadi
kalian juga kalau pengen encer otaknya harus dibelahnya, biar tumbuh tunasnya, biar tumbuh idenya. Kalau yang ke atas namanya tunas, kalau yang ke bawah namanya akar. Pasti buah-buahannya, biji-bijian ini atau butiran-butiran ini pasti dimasukkan ke dalam bumi. Itulah namanya kegelapan. Fi dzulumatil barri. Fi dzulumatil barri. Nanti tatkala tunasnya tumbuh, itulah namanya nujum. Itulah namanya percikan cahaya petunjuk dari Allah. Jadi kalau kalian terus berusaha dan berusaha, pasti oleh Allah akan diberi petunjuk berupa ide-ide cemerlang, namanya nujum, bintang-bintang. Ya. Makanya tatkala kalian juara kelas, namanya bintang kelas. Ya. Tatkala juara sekolah, namanya bintang sekolah. Tatkala artis-artis juga ada, mana bintang filmnya, ya, bintang. Ya. Kenapa kok bintang itu bercahaya? Karena sekitarnya gelap. Makanya kalian harus mencari tahu supaya kalian tahu. Berproses mencari tahu adalah kewajiban bagi kita umat Islam, karena ilmu yang kita cari itu adalah cahaya petunjuk. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ya. Sedangkan kita mencari ilmu adalah fardu kewajiban. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, mencari cahaya petunjuk Allah adalah kefarduan, kewajiban bagi kita umat Islam. Ya. Ini semua adalah kita. Gelapnya dulumat adalah hati kita. Barri wal bahri adalah kita. Daratan, lautan adalah kita. Bintang kejora adalah kita. Semua adalah kita. Makanya kita harus betul-betul mematuhi syariat-syariat yang Allah berikan, yang Allah aturkan kepada kita. Jadi jangan menyimpang. Tatkala malam kita istirahat, tatkala siang kita bekerja. Ya. Kalau sudah malam istirahat. Nanti pagi qiyamul lail, tahajud, bermunajat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini semua berkat syafaat pertolongan dari Allah lewat siapapun, lewat kanjeng Nabi, lewat Al-Quran, lewat guru, lewat teman soleh kita, teman sejati kita. Semuanya ini adalah syafaat dari Allah, pertolongan dari Allah. La tanfa'us syafa'atu, la tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. La tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Tidak berguna, tidak bermanfaat syafa'atu, pertolongan indahu di sisi Allah, illa kecuali liman adina lahu, kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Siapapun yang diberi izin oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad besok akan memberi syafaat bagi umatnya. Kalau diizinkan oleh Allah bisa memberi syafaat kepada umatnya. Al-Quran akan memberi syafaat kepada ashabnya. Kalau diizinkan oleh Allah akan bisa Al-Quran itu menjadi syafaat bagi ashabnya.
Seorang guru, seorang mursyid bisa memberi petunjuk kepada murid-muridnya, santri-santrinya, itu bisa terjadi kalau diizinkan oleh Allah. Teman-teman sejati kita, teman-teman soleh kita, soleha kita bisa memberi syafaat, memberi bantuan kepada kita kalau semua itu diizinkan oleh Allah. Namun kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak bermanfaat. Semua itu atas izin dari Allah. La tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.